Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna lil muttaqina mafaza. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, berkah dan juga sempat sehingga kemudian kita mampu menghadiri panggilannya yang mulia, Aidul Usbu, yaitu ibadah salat Jumat di masjid yang penuh berkah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur atas nikmat iman, Islam, ibadah yang masih Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Karena di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah ini, di mana secara bahasa artinya adalah zu, itu memiliki atau menguasai, dan qa'dah yang berasal dari kata qa'ada itu, yang bermakna duduk-duduk itu, maka dinamai bulan ini sebagai Dzulqa'dah itu karena ini adalah bulan di mana orang Madura menyebutnya sebagai bulan kecepe. Orang Jawa menyebutnya sebagai bulan apit. Bulan di mana masyarakat Arab saat itu malas untuk keluar. Mereka lebih baik duduk-duduk, tidak melakukan perjalanan, tidak melakukan perdagangan, tidak melakukan jihad, dan tidak melakukan apapun. Mereka lebih memilih bersantai-santai dengan duduk-duduk di rumahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita bersyukur karena hingga hari ini kita tidak ikut tren itu. Kita tidak ikut tren di mana seharusnya kita duduk-duduk di rumah, tetapi kemudian kita keluar memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini dibangun dengan ilmu. Islam ini dibangun dengan mendobrak kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Islam ini dibangun dengan menjadikan pemeluknya bersemangat dalam beribadah, menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh naas kiranya ketika kemudian kita dapati generasi kita itu mereka hidup berdasarkan tren. Mereka hidup bukan berdasarkan ilmu. Mereka hidup bukan berdasarkan semangat bagaimana peradaban Islam ini dibangun. Ketika kemudian ada tren velocity, semuanya mengikuti tren itu. Bahkan ketika hadir tren Ramadan dengan sholat tarawihnya, mereka semangat. Tetapi kemudian ketika keluar dari Ramadan, sholat malamnya tidak ada. Malamnya menjadi gelap, tilawahnya sepi, sholawatnya melemah, zikirnya nyaris hilang. Mereka hidup hanya di tren saja. Padahal hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
seharusnya kita istiqomah untuk tetap menghidupkan kemuliaan bulan Ramadan itu, untuk senantiasa istiqomah dengan petunjuk yang Allah kemudian hadirkan melalui bulannya Ramadan dan Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di dalam Quran surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-17, yang kemudian Allah sungguh indah memberikan nasihatnya kepada kita agar supaya kita ini hidup berdasarkan ilmu, hidup berdasarkan semangat peradaban Islam, bukan berdasarkan tren atau angin-anginan saja. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya. Kata Ibnu Abbas, ma' di sini itu Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Air di sini itu adalah Al-Quran. Secara sederhana, ayat ini adalah dalil bahwasannya apa-apa yang ada di bumi ini yang bermanfaat bagi manusia, Allah akan jaga dan Allah akan tetap adakan dia, tetap eksis. Tetapi untuk yang tidak bermanfaat, maka Allah memperumpamakan kebaikan itu dan keburukan itu sebagaimana az-zabat, buih yang akan hilang. Contohnya seperti kitab-kitab tafsir, misalkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati banyak sekali karya-karya tafsir. Tetapi Allah akan membiarkan yang bermanfaat, yang muktabar itu tetap ada. Tetapi tafsir-tafsir yang kemudian orientalis dan mereka justru melahirkan tafsir itu berupa liberal, bahkan cenderung sesat, maka Allah akan hilangkan itu sehingga tidak lagi didapati di perpustakaan-perpustakaan. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita kaji ayat ini dengan lebih mendalam, maka kita akan dapati sesuatu yang luar biasa ketika dikaitkan dengan semangat peradaban Islam tadi itu. Pertama, Allah memberikan tamfil, bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada kita yang diperumpamakan sebagai air. Air itu turun dari langit, kemudian mengalir di lembah, pegunungan. Dia melalui sedimen-sedimen yang ada di sana. Kadang-kadang dia mengikat sesuatu yang berharga, emas, perak, besi, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dia bermuara di suatu tempat. Sehingga kemudian Al-Quran yang mengalir itu tadi bermuara di suatu tempat, biqadariha atau biqadriha, karena ada dua qiraat di sini. Berdasarkan luas penampangnya, berdasarkan wadahnya. Kalau wadahnya itu lebar, besar, luas, maka debit air yang bisa disimpan juga banyak. Kalau hati manusia itu luas, lapang, mau menerima petunjuk, maka petunjuk Al-Quran yang akan dia dapati itu banyak. Tetapi kalau kemudian luas penampangnya ini atau wadah hati manusia itu sempit, maka air yang mengalir tadi itu, Al-Quran itu akan dia terima namun sedikit. Dan hebatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma yukiduna alaihi finnar bitigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluha. Ada permisalan yang kedua. Yang kedua-duanya ini berbicara tentang waste, tentang residu. Yang pertama, permisalan tentang air ini. Ketika seseorang menerima Al-Quran itu, ada yang kemudian muara atau ujung daripada air itu membawa sesuatu yang bermanfaat sehingga dia tinggal di bawah
seperti emas, perak dan lain sebagainya itu. Kalau kita lihat di sungai-sungai itu. Tetapi juga ada yang kemudian air itu ketika jatuh di suatu tempat, dia hanya kemudian menghadirkan buih-buih. Yang kemudian buih itu akan hilang ketika dihempas oleh angin. Begitupun manusia. Ketika manusia itu menerima petunjuk Al-Quran yang diperumpamakan sebagai air tadi itu, ada yang kemudian Al-Quran itu membawa kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, sehingga kemudian kebaikan itu tersimpan di dalam hatinya. Tetapi ada yang kemudian ketika dia membawa atau mendapatkan Al-Quran itu, ternyata Al-Quran itu hanya menjadi buih di hatinya. Sehingga kemudian ketika buih itu membesar, ketika trennya ada, dia buih itu membesar. Ketika kemudian semuanya sholat malam karena Ramadan, dia ikut. Sehingga buih itu memuncak tinggi. Tetapi kemudian ketika Ramadan lepas, ketika ada musim angin, buih itu pun hilang. Ketika kemudian Ramadan hilang, ibadahnya juga ikut menghilang. Ketika Ramadan pergi, zikirnya hilang, tilawahnya hilang, selawatnya hilang, Al-Qur'annya ditinggalkan. Maka ini adalah manusia-manusia buih. Manusia-manusia yang hanya menerima air atau petunjuk Al-Qur'an berdasarkan sewaktu-waktu saja atau angin-anginan saja. Dan permisalan yang kedua juga berbicara tentang buih itu. Tetapi hebatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghadirkan pemisalan yang luar biasa, yaitu logam. Di mana ketika logam itu ditempa, mau itu emas ataupun besi, memukulnya, menempanya, sampailah kemudian tercipta sebuah perhiasan yang sangat cantik. Tetapi dari proses tempaan itu ternyata juga ada residu atau sampahnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang dalam berkehidupan Allah tempa dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Allah berikan dengan beban-beban kewajiban yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Tetapi kemudian ada manusia yang dengan beban itu justru dia menjadi perhiasan yang hebat, yang cantik, yang luar biasa. Tetapi juga ada manusia yang ketika ditempa itu justru menjadi buih tadi itu, menjadi sampah. Ada orang-orang yang ketika ia dipermisalkan sebagai besi misalkan, kemudian harus dibakar sehingga memerah dan kemudian ditempa. Ada manusia yang dengan tempaan itu justru memunculkan pamor daripada pisau itu. Tetapi juga ada manusia yang ketika ditempa justru dia menjadi buih, menjadi sampah. Tempaan itu justru menjadikannya kemudian menyalahkan Allah. Tempaan itu justru kemudian menjadikan dia berkata kepada Allah, Allah enggak adil. Saya sudah sholat, saya sudah zikir, saya sudah sholawat, tapi saya masih sengsara seperti ini. Maka inilah jenis manusia itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di tempat ini digolongkan oleh Allah sebagai manusia yang menerima petunjuk yang Allah isyaratkan sebagai air tadi itu dengan luas hati dan juga mampu menyimpan sesuatu yang bermanfaat di dalam hati kita. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita juga digolongkan kepada mereka yang ketika Allah tempa dengan ujian-ujian dan beban-beban perintah di dalam Al-Quran, bukan menjadikan kita berat hati dan kecewa terhadap syariat Islam, tetapi justru semakin memunculkan pamor kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini khatib kembali mengingatkan, mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari khutbah yang pertama tadi, sebuah isyarat agar supaya kita tidak menjadi manusia, tidak menjadi muslim yang angin-anginan atau muslim yang azzabat seperti buih tadi itu, maka tentu kita harus istiqomah, kita harus bersabar, dan kita harus hidup di atas ilmu. Kita harus hidup berdasarkan semangat peradaban Islam. Jangan hidup berdasarkan tren, jangan hidup berdasarkan apa kata orang, jangan hidup berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh orang-orang jahiliyah dan lain sebagainya. Pesan dari Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk itu harus kita pecah. Justru di bulan haram ini kita harus lebih semangat membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk kepada golongan yang pernah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika itu Nabi pernah bercerita kepada para sahabatnya, kelak kaum muslimin itu akan dikeroyok oleh orang-orang kafir sebagaimana semut yang mengeroyok makanan di atas piring. Lalu para sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah saat itu umat Islam jumlahnya sedikit? Bal antum kafir, kata Nabi. Saat itu jumlah kalian itu sangat banyak. Banyak, bukan sedikit. Tetapi kemudian Allah mencabut rasa takut dari orang-orang kafir, dan justru orang-orang Islam saat itu terjangkit sebuah penyakit. Nama penyakitnya adalah penyakit wahan. Jadi saat itu orang Islam itu jumlahnya banyak, tetapi mereka seperti buih, seperti sampah yang tidak bisa menerima petunjuk Al-Quran. Sehingga kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, wahan itu apa? Kata Nabi, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyal maut. Penyakit wahan itu adalah cinta terhadap dunia, tetapi dia takut akan kematian.